Di balik keindahan hutan-hutan tropis Asia, tersembunyi bahaya yang mematikan. Setiap tahun, ribuan nyawa melayang akibat satu sengatan racun bisa ular. Namun, lebih dari seabad lalu, seorang ilmuwan berani menantang kematian itu sendiri. Ia bertanya, bisakah kita menciptakan penawar bagi racun yang membunuh dalam hitungan menit? Dan dari pertanyaan itulah sejarah berubah. Dialah Dr. Albert Calmet, ilmuwan asal Prancis, yang pada akhir tahun 1890-an ditugaskan ke Vietnam, sebuah koloni Prancis saat itu. Di sana, ia menyaksikan langsung bagaimana ular kobra menjadi mimpi buruk masyarakat lokal. Kematian demi kematian membuat Calmet berpikir, jika Louis Pasteur bisa menciptakan vaksin rabies, mungkinkah penawar bisa ular juga dapat diciptakan? Dengan bimbingan Louis Pasteur, Calmet mulai bereksperimen. Ia mengambil bisa ular kobra dan menyuntikkannya ke tubuh kelinci sehat, perlahan dan bertahap. Dari dosis yang kecil hingga sedikit lebih besar. Hingga beberapa bulan kemudian, tubuh kelinci tak hanya bertahan, tapi membentuk kekebalan alami terhadap bisa. Dari kelinci inilah darah diambil, dan serum pertama dalam sejarah dibuat dengan nama serum Calmet. Sebuah terobosan yang menyelamatkan ribuan nyawa sejak saat itu. Lebih dari satu abad telah berlalu sejak Dr. Albert Calmet memperkenalkan serum anti bisa ular pertama di dunia. Namun hingga hari ini, prinsip yang ia pelopori tetap menjadi fondasi utama dalam produksi antivenom modern. Hanya saja, metode dan skala produksinya kini jauh lebih kompleks dan canggih. Jika dahulu Calmet menggunakan kelinci sebagai hewan percobaan, maka di era modern, hewan yang lebih besar dan lebih tahan terhadap toksin dipilih, yakni kuda. Alasannya bukan hanya karena daya tahan tubuh mereka yang tinggi, tetapi juga karena volume darah mereka yang besar memungkinkan pengambilan antibodi dalam jumlah signifikan tanpa membahayakan kesehatannya. Proses dimulai jauh sebelum antibodi terbentuk. Para peneliti dan teknisi laboratorium terlebih dahulu harus mengumpulkan bisa dari berbagai jenis ular berbisa, tergantung jenis antibisa yang hendak diproduksi. Misalnya, untuk membuat serum antibisa kobra, maka hanya bisa dari ular kobra yang digunakan. Ular-ular ini ditangkar dalam fasilitas khusus yang mengontrol suhu, kelembaban, dan kebersihan dengan ketat. Nutrisi mereka diperhatikan secara detail karena ular yang sehat akan menghasilkan bisa yang berkualitas tinggi. Setiap beberapa minggu sekali, ular-ular tersebut diperah, yakni kelenjar bisanya diekstraksi secara hati-hati dengan metode stimulasi lembut. Cairan bisa yang keluar hanya dalam jumlah kecil, seringkali tidak lebih dari beberapa mililiter. Setelah dikumpulkan, racun ini tidak langsung digunakan. Ia mengalami proses pembekuan khusus, dikenal dengan teknik pengeringan beku atau freeze drying. Tujuannya adalah menjaga struktur protein racun agar tidak rusak, sekaligus memperpanjang masa simpannya tanpa mengurangi efektivitas biologisnya. Kemudian, proses paling krusial dimulai. Racun yang telah diawetkan ini disuntikkan ke tubuh kuda. Namun penyuntikan tidak dilakukan secara langsung dalam dosis besar. Sebaliknya, dilakukan dengan metode imunisasi bertahap, dimulai dari dosis yang sangat kecil dan ditingkatkan perlahan-lahan dalam rentang waktu yang panjang. Proses ini bisa berlangsung selama beberapa bulan hingga lebih dari 1 tahun, tergantung respons imun si kuda. Selama proses ini, tubuh kuda perlahan membentuk antibodi spesifik, senyawa kekebalan yang mengenali dan menetralisir racun yang disuntikkan. Setelah antibodi mencapai kadar yang optimal, darah kuda diambil dalam jumlah tertentu, dengan teknik yang serupa seperti pengambilan darah pada manusia. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan fisiologis hewan. Darah yang diambil kemudian dipisahkan antara sel darah merah dan plasma, bagian cairan darah yang mengandung antibodi. Plasma inilah yang menjadi bahan dasar utama antibisa. Namun, sebelum dapat digunakan, plasma harus melewati proses pemurnian multitahap. Dalam laboratorium khusus, plasma disaring, dikonsentrasikan, dan distandarisasi agar aman disuntikkan ke tubuh manusia. Hasil akhirnya adalah cairan bening kekuningan yang kita kenal sebagai serum anti bisa ular. Di banyak negara berkembang,
gigitan ular masih menjadi darurat kesehatan masyarakat. Menurut WHO atau World Health Organization, setiap tahun sekitar 5 juta orang tergigit ular berbisa dan lebih dari 100.000 meninggal dunia. Dari kelinci kecil di laboratorium sederhana hingga laboratorium berteknologi tinggi di abad ke-21, jejak penawar bisa ular membentang panjang, menandai kemenangan ilmu pengetahuan atas racun alam. Dr. Albert Calmet bukan hanya menemukan serum, ia mewariskan harapan. Dan hingga hari ini, warisan itu terus menyelamatkan dunia.